なんだこいつは楽しんでいる。誰でもいいから。 Halo para pecinta anime, balik lagi nih di channel Jonas Joni. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezeki serta dilancarkan segala urusannya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan recap dari anime Failure Frame episode kedua. Mimori kini terpaksa harus berusaha bertahan hidup di dungeon yang berisi monster level tinggi ini seorang diri. Nah, Minotaur yang sebelumnya terkena skill paralyze milik Mimori, kini sudah pulih dan bersiap untuk kembali memburu Mimori. Apesnya lagi, skill debuff yang sama tidak bisa digunakan pada monster yang sama berkali-kali. Jadi, Minotaur ini untuk sementara waktu menjadi kebal terhadap skill paralyze milik Mimori. Beruntung, dia masih punya satu skill sisi lagi. Dengan menggunakan skill sleep, dia memaksa Minotaur ini untuk tertidur. Dan dengan dikombinasikan dengan skill damage overtime poison yang akan membuat monster ini mati dengan sendirinya. Tapi, masalah Mimori masih belum selesai. Dia kini terkepung oleh lusinan monster Cockatrice dan Minotaur lainnya yang datang berkumpul dan siap untuk memangsanya. Tidak hanya itu, tapi MP Mimori berdasarkan layar status kini drop ke 0, yang artinya dia mungkin tidak bisa menggunakan skill debuff miliknya lagi untuk sementara waktu hingga MP-nya tersebut regen kembali. Untungnya, dia masih belum menyerah. Dan satu-satunya harapan saat ini adalah menggunakan MP alami miliknya yang entah bisa bertahan berapa lama. Dia pun kembali nge-spam skill paralyze ke rombongan monster yang semakin mendekatinya. Satu persatu monster itu diam tak bisa bergerak terkena skill milik Mimori ini. Namun Mimori yang kini terlihat semakin kelelahan akibat menggunakan terlalu banyak MP alami miliknya pun hampir tumbang di tempat itu. Untungnya lagi, saat kepepet kayak gini, Mimori malah naik level karena berhasil membunuh salah satu Cockatrice yang sebelumnya sudah terkena skill poison miliknya. Dan kini, MP Mimori pulih kembali. Dan bukan hanya itu saja, tapi karena berhasil mengalahkan monster level tinggi, level Mimori naik drastis. Dari level 1 ke level 258. Maksimum MP-nya juga meningkat dari 33 menjadi 8.514. Dan skill paralyze-nya naik ke level 2. Yang akhirnya membuat Mimori bisa menggunakan skill paralyze ke banyak target pada saat yang bersamaan. Dan dengan berjalan santai, Mimori memasang skill poison kepada para monster yang mencoba menyerangnya tadi. Tak berselang lama, satu persatu musuh Mimori pun mati. Dan yang tak sempat terkena skill paralyze-nya, kini malah kabur menghindari Mimori. Mimori kini duduk santai sambil menikmati XP yang terus mengalir, membuat levelnya terus dan terus dan terus naik. Walaupun cuma dikenal sebagai hero ranking E, tapi Mimori ini punya keistimewaan. Skill debuff miliknya punya akurasi 100%, yang membuat lawannya tak mungkin bisa lolos dan mengelak. Satu-satunya yang bisa selamat hanyalah Dewi Vicious yang menggunakan skill Dispel Bubble yang merupakan pelindung sang dewi, dan akan otomatis aktif melindungi sang dewi dari serangan sihir debuff. Dengan menggunakan item sihir pemberian Dewi Vicious, Mimori menyumon makanan dan minuman untuknya. Dia kemudian lanjut berkeliling dungeon untuk mencari jalan keluar sambil membabat habis setiap monster yang menghadangnya. Hingga akhirnya, Mimori sampai ke sebuah lantai di mana terdapat banyak ruangan yang dikunci menggunakan batu sihir. Satu persatu ruangan itu pun dijelajahinya. Dan barang-barang berharga serta sakti mandraguna milik para petualang dan pahlawan yang dibuang ke sana oleh Dewi Vicious pun diambil Mimori untuk menjadi bekal perjalanannya mengalahkan sang dewi nanti. Di sepanjang lantai ini berserakan tulang belulang manusia. Mimori pun kemudian menemukan sebuah pintu yang merupakan jalan keluar dari dungeon terkutuk ini. Namun sayangnya,
Kunci untuk keluar yang berupa sebuah kristal putih melekat di kening Soul Eater yang merupakan monster paling kuat yang menjadi penguasa di tempat ini. Soul Eater yang menyadari kehadiran Mimori pun mulai menyerangnya dengan cara menyumon slime yang berwajah manusia dan berisi roh dari para korbannya. Mimori yang berpura-pura lemah berhasil mengecoh Soul Eater untuk datang mendekatinya. Dan di saat monster menyeramkan ini lengah, Mimori langsung menggunakan skill Paralyze yang dikombinasikan dengan Poison. Soul Eater itu pun tumbang. Sementara itu, roh dari para pahlawan serta petualang yang menjadi korbannya pun kini bebas dan bisa beristirahat dengan tenang berkat bantuan Mimori. Mimori pun kemudian lanjut berjalan keluar dari dungeon reruntuhan kuno terkutuk ini. Dia pun berhasil keluar dari tempat ini dengan selamat seorang diri. Dan cerita Valor Frame episode kedua ini pun selesai. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. See ya in the next video. Bye.